PowerPoint-nya muncul nggak? Muncul, Bu. Oke. Ini saya record. Sebenarnya ini yang pertemuan ketiga yang saya berhalangan masuk. Saya udah pernah ngasih eh, contoh video rekaman pembelajaran yang semester yang tahun kemarin ya. Saya ulang aja sedikit. Mungkin mudah-mudahan udah pernah jadi klik ya link yang saya kasih di e-learning. Ini ada link rekamannya di pertemuan ketiga. Jadi saya coba jelaskan ulang deh. Oke, sambilan kamu isi daftar hadir di e-learning ya. Oke, yang ketiga metode grid search. Metode pencarian dengan grid garis putus untuk secara titik titik. Jadi kalau slide-nya tidak berubah, tolong diinfo atau suara saya hilang ya. Metode ini, jadi metode ini pakai grid kayak koordinat itu, pakai titik koordinat, terus mencari grid point yang berhubungan dengan nilai fungsi yang paling kecil atau paling rendah. Contohnya kalau kita punya batas bawah dan batas atas, ya kan dalam rancangan variabel, jadi batas bawahnya lower itu LI, batas atasnya UI upper, masing-masing LI bawah, UI itu upper batas atas, jadi kita bisa bagi range interval LI ini menjadi PI dikurangi satu bagian yang sama. Jadi ada XI1, XI2 sampai XIPI. Nah, XX itu menyatakan titik grid sepanjang sumbu X. Kemudian nanti kita ada total namanya P1, P2 sampai Pn titik grid dalam desain space, dalam rancangan desainnya, dalam rancangan space-nya. Kemudian sebuah grid ya, grid dengan PI-nya 4. PI-nya 4 ditunjukkan dalam gambar ini. Nih, slide-nya udah berubah. Muncul nggak slide yang kedua yang gambar 64, ada nggak figure 64? Muncul, Bu. Nah, ini X, dari mana tahu 4 dari titik ini? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu yang bukan kotaknya 4 kali 4 tapi poin. Kita bicara tentang grade point. Jadi titiknya 1, 2, 3, 4. Satu, dua, tiga, empat. Jadi titiknya 4. Jadi ngingetnya sebenarnya gampang. Kalau PI-nya 4 berarti dia 3 ya. 3 kali 3 gitu. Jadi kotaknya itu ada 9. Bukan 4 kali 4 yang jadi 4 itu titiknya poin. Nah, pakai grade point seperti ini, ada permasalahannya. Ketika N-nya 10, ketika N-nya 10, pangkatnya akan sangat banyak. Sampai ada 59 ribuan jumlah poinnya. 59.049. Ketika PI-nya 3, untuk PI-nya 3 ini. Kalau PI-nya 4, variabelnya 10. Ada 1 juta. Jadi susah untuk mencarinya seperti dia bisa untuk menggunakan nilai dari yang jadi yang kecil juga sebetulnya seperti itu. Selain itu, kita bisa jadi kita tersebut mungkin diaktifasi dan ceritanya kita begini akan mencapai satu pengamatan kemudian dengan sebuah cara untuk mencari tujuan yang benar. Jadi kita akan mulai dari satu poin. Kita sekarang misalnya XI itu pada iterasi ke I. Kemudian ada variabelnya N1, di mana variabelnya berbeda-beda. Untuk jelasnya, ini algoritmanya. Nah, ini algoritma untuk metode univariat. Jadi kita pilih sebarang starting point. Sorry, sebarang starting point. X1, nanti dikasih tahu starting point-nya berapa. Ini di set dari 1. Jadi kita ada arah pencarian namanya SIT. Ini arah pencarian. Tergantung berapa jumlah I-nya nanti. Jadi 100 gitu ya. 100 01 ini terus. Nanti kita lihat ke contohnya. Kemudian cari lambda I.
tentukan apakah nilai lambda I harus positif atau negatif. Nah, untuk arah pencarian SI, ini berarti kita untuk menentukan apakah nilai fungsinya turun, kalau dia turun dalam positif atau arahnya negatif. Untuk mencarinya, kita cari dulu. Kan nanti dikasih tahu nilai epsilon, cari nilai FI dulu. FI itu FXI, nilai XI itu substitusikan ke F, kemudian nilai F plus, nih nilai F plus, F di mana XI ditambah epsilon kali SI. F min itu F XI dikurang epsilon SI. Kita bandingkan nilai F plus dengan FI. Kalau F plusnya lebih kecil dari FI, maka SI akan menjadi arah pencarian yang benar. Kalau F min yang lebih kecil dari FI, kita pakai min SI. Kalau dua-duanya F plus dengan F min yang lebih besar dari FI, maka nilainya sudah minimum. Nggak usah lagi dicari lagi seperti itu. Nah, algoritma mana ini penting. Dari sinilah, saya pun tak hafal, itu boleh dilihat. Untuk langkah kerja pakai metode univariat. Kalau sudah dapat arah SI, kita nyarinya ini. F, XI plus minus lambda I bintang kali SI. Plus minusnya kapan? Tergantung dari nilai SI. Tadi kalau dia SI-nya positif, berarti sini plus. Kalau SI-nya negatif, berarti sini min. Ya tinggal dari minimum ini. XI plus minus lambda I kali SI. Sudah dapat, kita dapat XI plus 1. XI plus 1, formulanya XI plus minus lambda I bintang kali SI. Plus minusnya tetap tergantung dari nilai SI. Kalau dia positif, berarti dia plus. Kalau arahnya negatif, berarti dia min. Sudah dapat nilai XI plus 1, substitusikan ke F. Dapat nilai ini. Dah, iterasi terus lanjut. I-nya tadi kan 1, sekarang bergerak iterasinya ke I plus 1. Balik lagi ke langkah 2 ini, kerjain 2, 3, 4 lagi. Continue this procedure, ulangi prosedur ini sampai tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi kita dapat nilai F-nya tidak berubah. F yang diiterasi 2 mirip dengan F yang iterasi 1. Ya udah, berarti sudah selesai iterasinya. Misalnya sebagai contoh, misal ya, kita dapat nilai F1-nya. Nih, setelah kita lakukan iterasi, tulisan saya muncul nggak? Munculkah? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Nah, ini tidak ada perubahan signifikan ya. Kurang lebih sama 0,042 itu yang pertama, F1. Pas nyari iterasi kedua gini. Pas nyari iterasi ketiga gini. Tidak ada perubahan yang signifikan. Artinya, iterasi pencarian dengan metode univariate selesai. Kita lihat ke contoh aja. Nah, ini contohnya. Dari fungsi, karena kita bicaranya non-linear, program non-linear, berarti kelihatan dari fungsi ini sudah non-linear. Kita masih cerita yang model non-linear yang tidak ada kendala. Ini masih cuma fungsi tujuan tanpa constraint, tanpa kendala. Gini nah, coba minimumkan fungsi ini dengan starting point-nya 0,0. Starting point 0,0 titik awal. Dikasih tahu epsilonnya 0,01. Kita mulai dari iterasi yang pertama. Kalau iterasi pertama berarti I-nya sama dengan 1. Kita akan cari yang namanya arah pencarian S1. Variabel di sini ada berapa? Ada 2. Variabelnya cuma ada, apa variabelnya? Cuma ada X1 dengan X2. Ini kan kelihatan cuma ada X1 dengan X2. Bu ada X1 kuadrat, tidak, ini tetap X1. Ya, variabelnya cuma ada 2 X1 dengan X2. Jadi, nah ini nilai S-nya. SI, jadi saya buat di sini. Jadi SI itu paling berarti 1001. Karena dia cuma ada dua variabel X1 dengan X2. 1001. Jadi kalau dia ada 3 variabel X1, X2, X3, jadi seperti matrik identitas 100, 010, 001 gitu ya. Nah, ini karena 2, kita pilih yang pertama 10, S1-nya. Kalau sudah dipilih yang pertama S1, S-nya 10, oke, saya skip gambarnya. Nah, ini. Kita tentukan apakah F-nya itu turun sepanjang S1 atau min S1. Kita belum tahu nih S1 atau min S1. Nah, kita cari dulu F1.
Nilai S1 tadi sama dengan nol. Substitusikan nilai 00 ini ke dalam sini. Jadi 00 itu artinya ya X1-nya 0, X2-nya 0. Berarti nilai F1 seperti ini. Nah, F pada saat 0,0. 0 dikurang 0, tambah 2 kali 0 kuadrat, tambah 2 kali 0, 0, tambah 0 kuadrat. Dapatnya 0. Gitu ya. Terus kita akan mencari nilai F plus. Lihat di algoritma ini. Oke. Kita akan dapat fx1 sudah. Fx1 karena i-nya bergerak dari 1. Cari nilai F plus, cari nilai F min. Baru kita bandingkan. Baru cari yang di step keempat. Cari F plus. Nah, sekarang pakainya plus minus. Plus minus kali F. Nah, sekarang plus minus. Nah, kita belum tahu yang mana plus, yang mana minus. Jadi kalau rumus plus itu, F plus itu dia pakai plus. Epsilon S1. Nah, gimana nyarinya? Nih, X1 kan 0,0. Nih, epsilon tadi pakai 0,01. S1 itu 10. Jadi 0 ditambah 0,01 kali 1. 0,01 gitu kan. 0 ditambah 0,01 kali 0. 0. Ya, jadi nilai X1-nya 0,01, nilai X2-nya 0. Substitusikan sini. 0,01 dengan 0 itu dikurang 2 kali 0,01 kuadrat ditambah 2 kali 0,01 kali 0 tambah 0 kuadrat. Ini ya. Ini ketika didapat dihitung dapatnya 0,0102. Lihat nilai F plusnya. Ini 0,01. Ini nilai F-nya 0. Lebih besar atau lebih kecil? F plus lebih besar atau lebih kecil daripada F? Nilai F plusnya 0,0102. Ini nilai F1. Lebih besar atau lebih kecil? Besar apa kecil? F plus dengan F1-nya. Suaranya kekecilan ya? Halo? Ibu kecil suara ibu. Nah, kan udah ngomong. Udah panjang-panjang. Sekarang udah jelas belum? Sekarang udah kedengeran jelas belum? Aduh, kalau kamu diam semua, saya nggak tahu kamu panjang nggak. Pokoknya saya baca aja terus. Jadi kamu nggak diinterupsi aja kan bisa dibuka mic-nya. Saya nggak baca chatnya Zipa. Ini kedengeran belum? Sudah, Bu. Masih kecil apa enggak? Sudah jelas, Bu. Nah, sekarang nilai F plusnya lebih apa daripada F1? F plusnya Lebih nilainya besar, Bu. 0,01, nilai F1-nya 0, berarti lebih besar. Sudah dapat F plus, kita cari F min. F min rumusnya F XI X1 dikurang epsilon S1. Nah, X1-nya kan dapatnya 00. Epsilon 0,01. S1-nya 10. 0 dikurang 0,01 kali 1. 0 dikurang 0,01 kali 0. Nah, X1-nya min 0,01. X2-nya 0. Substitusikan ke F awal.
Jadi min 0,01 dikurang 0 ditambah 2 kali min 0,01 dikuadratkan ditambah 2 kali min 0,01 kali 0 ditambah 0 kuadrat. Nah ini sudah ada di sini. Dapatnya minus 0,0098. Ambillah 4 angka di belakang koma. Ya, ambilkan 4 angka di belakang koma. Kalau kamu cuma ngambil 2 ini nggak kelihatan ini perubahan angkanya. Kalau cuma ambil 2, jadi ini min 0,01. Konsistenkan ambil semua 4 angka di belakang koma. Sekarang nilai F min dengan nilai F1. Lebih besar apa lebih kecil? F min dapatnya minus. F1 minimum 0. Jadi lebih Kecil. Nih, kita maunya F plus lebih besar dari F1, berarti tidak masuk dalam sini. Nilai F min lebih kecil dari F1 ini. Jadi min SI will be the correct one, akan jadi arahnya. Jadi karena dia lebih kecil, maka arahnya berarti ini min S1. Pencarian yang benar. Kalau sudah dapat, kita akan mencari yang namanya F. Rumus F itu X1 dikurang lambda 1 kali S1. Kenapa ini dikurang? Saya balik lagi ke sini. Ini tanda di sini kan plus minus. Karena kita tadi bilang min S1, sorry, min S1 berarti tandanya min, bukan plus. Nah, tandanya min. Nah, gimana menghitungnya? X1 tadi berapa X1? 00 kan? Lambda 1 itu yang tidak diketahui, S1-nya 1, 0. 0 dikurang lambda 1. 0 dikurang lambda 1. F min lambda 1, 0. X1-nya min lambda 1, X2-nya 0. Substitusikan. Min lambda 1 di X1-nya diganti min lambda 1, X2-nya diganti 0. Nah, ini ada ya. Nih, min lambda 1 dikurang 0. Ini ya, 1 dikurang X2 ditambah 2 X1 kuadrat ditambah 2 X1 kali X2 ditambah X2 kuadrat. Ini ya, substitusi angkanya min lambda 1 ini 2 lambda 1 kuadrat. Jadi 2 lambda 1 kuadrat kurang lambda 1. Untuk mencarinya kita cari turunannya. Kita kan dapat tadi 2 lambda 1 kuadrat dikurang lambda 1. Kita cari DF bagi per D lambda 1. Turunkan. 2 lambda 1 kuadrat kalau diturunkan jadinya 4 lambda 1. Minus lambda 1 kalau diturunkan jadi minus 1. Turunannya sama dengan 0. Jadi 4 lambda 1 min 1 di ruas kiri pindah ke kanan. Jadi lambda 1 sama dengan 1/4. Dan itulah yang menjadi lambda 1 star atau lambda 1 bintang. Sudah dapat seperti ini, kita cari yang namanya X2. X2 itu X1 dan katanya rumusnya itu plus minus. Tapi karena kita dapat S1 itu min, jadi X1 dikurang lambda 1 bintang S1. Kalau nanti dapat S1-nya positif, berarti sini tandanya plus, sini tandanya plus. Gampang kok, ngikutin algoritma ini aja. X1 itu 0 dengan 0. Lambda 1 bintang dapat tadi barusan 1/4. S1 itu 1 sama 0. 0 dikurang 1/4 kali 1. Min 1/4. 0 dikurang 1/4 kali 0. 0. Dapat min 1/4 sama 0. Substitusikan. F2. Min 1/4, 0. X1-nya diganti min 1/4. X2-nya diganti 0. Nih, substitusikan angkanya. Jadi, min 1/4 dikurang 0. Ditambah 2 kali min 1/4 dikuadratkan. Tambah 2 kali min 1/4 kali 0. Tambah 0 kuadrat. Dapatnya min 1/8.
Nah, itu cari F2. Lihat nilai F1. Eh, F1 tadi dapatnya 0 nih. Ya, nilai F2 min seperlapan. Min seperlapan itu min 0,125. Tadi ini 0. Nih, belum terlihat masih belum terlihat kekonsistenannya ya. Tidak ada masih ada perubahan yang drastis. Oke, terus kita nyari nih iterasi yang kedua lanjut. Kalau iterasi yang kedua, nih iterasi yang kedua tadi kan S1, S1-nya tadi kan ngambil 1,0. Berarti S2-nya ngambil 0,1. Kenapa begitu? Karena dari sini S-nya. Nah, kolom ini untuk S1, kolom ini untuk S2 gitu ya. Nah, S2-nya 0,1. Nilai F2 tadi kan dapat min seperlapan tadi tuh, min 0,125. Dari sini nih, min 0,125. Sekarang cari F plus. Rumus F plus tadi kan F ganti 2 ya, bukan satu lagi. X2 ditambah epsilon S2. F plus F X2 ditambah epsilon S2. Nah, dari mana X2? X2 tadi dapatnya X2 nih, min seperempat koma nol. Min seperempat sama nol. Epsilon tadi 0,01. S2 nilainya barusan nih S2 nih 0,1. Min seperempat tambah 0,01 kali 0. Seperempat. 0 tambah 0,01 kali 1. 0,01. Min seperempat dengan 0,01 ya. Min seperempat itu min 0,25 dengan 0,01. Substitusikan nilai ini kemana? Ke fungsi yang ini. X1 kurang X2 tambah 2X1 kuadrat tambah 2X1 X2 tambah X2 kuadrat. Nah, substitusikan. Dapatnya ini. Cari F min. Apa rumus mencari F min? Itu ada yang salah. Ini minus ya. Tolong diganti ini minus. Nah, F min itu F X2 dikurang epsilon S2. Sama, tadi tandanya diganti min. X2-nya min seperempat sama 0. Dikurang lambda. S2-nya 0,1. Min seperempat dikurang 0,01 kali 0. Min seperempat. 0 dikurang 0,01 kali 1. Nah, ini. Min seperempat dengan min 0,01. Substitusikan ke F awal, dapatnya ini. Kita bandingkan nilai F plus dengan F2. F2 kan min 0, nih. Min 0,1399 ternyata lebih kecil daripada min 0,125. Min 0,1099 lebih besar daripada min 0,102. Jadi kalau dia lebih kecil, nah ini lebih kecil, maka ini syarat perbandingannya yang ini ya. Nah ini lebih kecil S1 akan menjadi arah pencarian benar. Kalau sekarang S2 berarti S2. Kalau dia lebih kecil yang negatif berarti dia min S1. Kalau dua-duanya lebih besar maka stop iterasinya. Nah sekarang yang lebih kecil adalah F plus. F plus lebih kecil, makanya arahnya positif, tidak lagi negatif. S2 akan menjadi arah pencarian yang benar. Sudah dapat X S2, kita nyari lambda 2 bintang. Ini rumus X2. F X2 tidak lagi plus minus, tapi tidak apa arah kita positif. Jadi langsung plus lambda 2 S2. Nah, X2 dapatnya nih min 0,125. Nah, lambda 2 itu yang mau dicari. S2, S2, S2. Sorry ya, kita X2 berapa sih? Nah, ini X2. Yang seperempat nol.
ya. Yang seperempat ya. 0,25 sama 0 ditambah lambda 2. S2-nya sekarang S2-nya 0,1. Nah, min 0,25 tambah lambda 2 kali 0. 0 ditambah lambda 2 kali 1. Nah, ini F-nya. Minus 0,25, lambda 2. Minus 0,25 sama lambda 2. Substitusikan ke fungsi yang awal, yang X1 dikurang X2 itu. Dapatnya ini. Lambda 2 kuadrat dikurang 1,5 lambda 2 dikurang 0,125. Cari turunannya, sekarang bukan df per d lambda 1, karena dia ada iterasi 2, df per d lambda 2. Turunkan. Jadi 2 lambda 2 dikurang 1,5 sama dengan 0. 2 lambda 2 sama dengan 1,5. Jadi lambda 2, 1,5 dibagi 2. 0,75 nih, 0,75. Nilai X3 sekarang. X3, X2 ditambah lambda 2 kali S2. X2-nya ini. Lambda 2 barusan dapat 0,75. S2 nih, S201. Dapatnya ini. Di min 0,25 tambah 0,75 kali 0. Tetap min 0,25. 0 ditambah 0,75 kali 1. 0,75. Yang di atas nilai X1, yang di bawah nilai X2. Substitusikan fungsi awal, dapatnya ini. Belum selesai pekerjaan sampai kapan? Ini iterasinya berlanjut terus prosedurnya sampai kita dapat ini. Min 1,25. Kenapa stop di sini? Ya ini dia nyoba tadi. Ketika nilai X min 1,25 tidak ada perubahan lagi. Oke, nah, itu metode univariat. Ada pertanyaan nggak yang metode univariat? Oke, yang baru join ini sebenarnya materi pertemuan ketiga yang saya kasih videonya. Yang minggu lalu kan tanggal merah ya, nggak kuliah lagi. Nah ini, ada pertanyaan ini sebelum saya lanjut lagi ke metode pattern direction. Izin Bu, Ya, izin bertanya itu kan di soalnya iterasinya dilanjutkan sampai I3 dan seterusnya. Tapi di Mhm. iterasi ketiga itu dipakai S yang keberapa ya Bu? Soalnya kan di Apa? di iterasi Ah, satu dia pakai S1, sedangkan di iterasi 2 balik, dia pakai S2. Kembali lagi balik, ke satu ya Bu. balik lagi satu. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi di sininya ini ya, jadi X3 ya. Sorry, balik dulu, sorry. Ini S1, ini udah S2. Jadi kalau iterasi ketiga, S-nya namanya ketiga kan? Nah, kalau I-nya satu, itunya I3. Nanti balik lagi ke sini. Ini S. Jadi yang ketiga berarti sini F X3 ditambah epsilon S3 kan. X3-nya ini dapat. Ini X3-nya. Epsilonnya diketahui. S-nya balik lagi ke ini. Mana S tadi yang dari awal? Nah ini ya. Balik lagi deh. 1001. Karena dia cuma dua variabel. Nanti S4-nya Bu balik lagi ke 01. Itu ya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan kah? Kapan stopnya sampai tidak ada perubahan nilai F lagi? Ini tadi F3-nya, nih F1-nya tadi dapat 0 ya. F2-nya dapat F2 min 0,125. F3-nya, nah itu ya. Terus nanti kalau F4-nya sampai tidak ada perubahan. Dapat F4 berapa, F5 berapa, sampai di sini dia bilang min 1,25. Berarti F sebelumnya kurang lebih min 1,25 atau min 1,26 gitu ya, tidak ada perubahan lagi. Oke, kalau saya ya paling cuma dua iterasi, nggak akan saya selalu sampai dapat
lama, kita nggak tahu sampai berapa kali. Yang penting pemahaman metodenya aja sih. Paling banyak 2 iterasi saya kasih. Oke, ada pertanyaan lagi yang univariat? Ini saya record. Ada juga yang kemarin-kemarin tuh saya record lagi. Ada recordan yang tahun lalu ya. Sudah ada yang coba klik belum? Di e-learning tuh ada rekaman kuliah pertemuan 3. Sebenarnya yang di pertemuan 4 juga ada. Itu yang punya tahun lalu. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut? Oke, boleh lanjut. Oke, kita ke pattern direction. Namanya pattern tuh pola. Jadi ini, kita pakai pola pencarian. Jadi tidak mungkin kita akan menggambarnya. Apalagi fungsinya nonlinear, kita nggak bisa gambarnya secara manual. Mau bisa pakai software, pakai GeoGebra boleh. Ada yang mau coba GeoGebra boleh. Nah, tinggal masukin rumus yang tadi, si F tadi. F tadi, tinggal yang X1 min X2 gitu ya. Nah, ya rumus-rumus tadi dimasukin, nanti dapat pola. Tapi polanya itu X-nya berubah-ubah. Kita akan carinya gini. Kalau pattern search method yang paling bagus tuh Powell method. Namanya yang ditemukan oleh Powell. Sebenarnya nanti akan dibahas. Nah, ini kalau pattern search method dia pakai n langkah univariate. N itu apa? N menyatakan jumlah desain variabel. Terus kita akan cari arah pencarian juga seperti univariate, tapi arah pencariannya berbeda SI. SI itu XI dikurang XI min N. XI adalah titik yang diperoleh di akhir langkah univariat. Kalau XI min N itu titik awal sebelum diambil N langkah univariat. Oke, sorry. Nah, ini pattern ya. Ini pakai pattern. Polanya berarah cari-cari terus. Nah, kita akan bahas ke namanya Powell. Powell method itu sebenarnya extension perluasan dari metode pencarian basic pattern. Ya, kemudian it is the most widely used yang sering dipakai dalam metode arah pencarian, ya kan? Terus dapat dibuktikan sebagai metode untuk pencarian yang conjugate. Metode pencarian conjugate akan meminimumkan fungsi kuadratik dalam sejumlah langkah yang terbatas. Ini namanya conjugate dari definisi conjugate yang ini. Jadi kita punya matriks A, dia matriks simetri, terus ada kumpulan n vektor atau himpunan n vektor SI dikatakan conjugate atau secara akurat kita bisa bilang A conjugate karena matriksnya A, selalu B berarti B conjugate. Dia gini dikatakan conjugate kalau nanti ada ada matriks SI ditranspos dikali A kali SC nilainya 0. Ini syarat conjugate. Dapat terlihat bahwa arah ortogonal. Masih ingat di apa aljabar linear ya, ada dikatakan ortogonal nih. Atau vektor ya, kalau perkaliannya sama dengan 0. Kemudian ada istilah lain yang namanya metode konvergen kuadratik. Quadratically convergent method. Jika metode minimasi, dia kan kita pakai aritmatika yang eksak, dapat menemukan beberapa titik minimum sebanyak n langkah, maka kita akan bisa meminimumkan fungsi kuadratik dalam n variabel. Inilah yang disebut dengan quadratically convergent method. Oke, ini teoremanya saya skip aja ini aja. Jadi kalau ada fungsi kuadrat dengan n variabel, ada sebenarnya ada dua bidang yang secara paralel. Maka ini misalkan titik stasioner terbatas ya dari fungsi kuadratiknya x1 dan x2, maka kita bisa ngambil satu garis yang menunjukkan x1 dan x2 conjugate kepada sebarang garis paralel dengan hyperline. Ini sebenarnya. Nih, ini sebenarnya bentuk fungsi kuadratik ya kan, setengah x transpos kali ax tambah b transpos kali x tambah c. Nah ini proofnya baca aja lah ya pembuktiannya. Nah ini
setengah X transpose AX tambah B transpose X tambah C. Ini proofnya. Saya skip aja proofnya. Saya mau ke metode. Oke, ini proofnya hampir mirip yang tadi. XG plus 1, XG tambah lambda I bintang SG. Nah, ini proofnya terus ya. Sampai ke bawah kamu baca aja proofnya. Nah, saya mau ke sini. Ya, ini proofnya bisa dibaca. Nah, kita ke sini. Kita punya contoh. Ini fungsi nonlinear kembali. Dikasih tahu S1, ya kan? Kalau ini kita nggak pakai arah pencarian. Oke, kalau tadi univariat pakai arah pencarian, ini lebih berkembang lagi daripada univariat. Jadi kita punya nilai S1, 1, 2. 1, 2, kemudian kita akan cari S2 yang konjugit dengan S1. Fungsi ini fx setengah X transpose AX ini sebenarnya ada di inilah ya. Nih, ini quadratic function. Ini bisa QX, bisa FX gitu ya. C kan konstanta ya. Nih, jadi FX sama dengan, Bu tadi ini di depan, BTX-nya di belakang sama aja terserah. Kalau tambah kan dia komutatif ya. Tadi gini, di sini quadratic function ya, QX dia pakai. Setengah di teorema 62 tadi ya. Nah, seperti itu. Ini pakai B transpose dulu, boleh silakan. Sekarang pertanyaannya B itu apa? A itu apa? Masih ingat nggak yang pertemuan satu dengan pertemuan dua saya kemarin? Ini saya balik ya. Oh, di slide pertemuan dua ya ada. Nah, ini dulu deh. Nah, kita pakai ini nih, sama aja. C-nya nggak ada kan? Dibalik, pakai depan setengahnya duluan, B transpose X yang di belakang boleh. Kita ikut ini sama aja ya. Jadi B transpose X kali X tambah setengah kali X transpose kali AX. B transpose itu apa? B transpose turunan dari X1 sama X2 dari fungsi ini. Mana turunan dari X1 sama X2? Variabel X1 dengan X2 loh. Mana variabel X1-nya? Ini kan turunan X1 berapa? Min 1. Turunan X2 berapa? Min 2. Jadi min 1 dengan min 2. X variabelnya ada apa variabelnya? X di sini variabelnya X1 dengan X2. B turunannya B apa? Turunan X1 min 1. Turunan X2 min 2. Karena ini B transpose, ini kan min 1 min 2, maka kolom diubah jadi baris ya, min 1 min 2. Di X ditambah setengah atau setengah. Ada X transpose. Ini kan X1 X2. Kalau transpose jadi dibuat ini ya X1 X2. A-nya ada dari mana? Dari mana A? Turunannya. Turunan X1 berapa di sini? 6x1 kuadrat turunannya berarti 12. Terus turunan X1-nya apalagi? Min 6 kan ini? Lanjut. Turunan dari X2 yang mana? Turunan dari X2. Min 6. Turunannya ini 2x2 kuadrat kalau diturunkan jadinya 4. Ini dapat A-nya. Kalau X-nya X1, X2. Nih, ingat ya, Matekesian kita ada di pertemuan kedua, tolong ditengok lagi. Ada kok, recordnya masih ada. Di kelas kalau nggak salah. Jadi A, 12, min 6, min 6 sama 4. Ini A-nya. Oke, terus kita nyari S2. Kita akan mencari arah pencarian S2.
Tidak tahu S1 S2 yang konjugit terhadap S1. S1-nya kan tadi dikasih tahu 1 2 nih, 1 2. Gimana carinya? Carinya ini S1 transpose kali A kali S2. S1-nya kan 1 2 nih, ditranspose jadi ini 1 2. Ini A-nya. Ini S1, ini S2, ininya 0. Kalikannya gimana coba? Satu transpose kali matriks A kali S2. S1-nya jadinya 1 2. A-nya ini. Plus kali S2-nya berarti S1 dengan S2. Nah, akan sama dengan 0 tadi kan sesuai teorema nih. 1 kali 12. 1 kali 12 tambah 2 kali minimal. 1 kali 12 12, 2 kali 12 gitu ya. 1 kali minimal tambah 2 kali 4. Minimal tambah 8. Gitu kan? 0 kali S1, 2 kali S2. Jadi 0 kali 1 kan 0. Jadi 2 S2 sama dengan 0. Berarti S2-nya 0. Jadi dibilang S1-nya arbitrary itu barang. S2-nya 0. Selama S1 namanya arbitrary, artinya it can have any value. Jadi S1 itu bisa punya nilai sebarang. Jadi kita misalkan kalau S1-nya 1, berarti kalau S1-nya 1, berarti S2 kan katanya gini. S1 sama S2. Ini S1-nya 1 kan? 1. S2-nya ini barusan dapat 0. Ini dapat nilai S2. Kalau kamu mau pakai arbitrary value S1-nya 2, berarti sini 2 sama 0, 3, 0, 4, 0 gitu. Haruskah integer? Ya, ya, entry atau elemen di dalam matriks apa arah pencarian S harus integer. Jadi jangan pakai 0,51. Nah, repot gitu. Nih, udah dapat. Oke, ini algoritma yang si Powell. Sudah dibuat dalam bentuk flowchart. Sebenarnya lebih gampang dibacanya. Saya rasa baca flowchart sudah bisa semua lah. Kalau yes ya turun lah, kalau apa lihat aja. Kalau dia yes berarti ke kanan kerjain. Kalau dia no berarti ambil yang dari sini. Nanti kita baca ini ya. Nah ini contohnya. Dengan fungsi yang sama tadi. Tadi pakai univariate kan. Sekarang kita coba pakai metode Powell. Ini sama. Starting point-nya dikasih tahu 00. Nah, si Powell itu ada cycle. Kita ada cycle pertama yang namanya pencarian univariate. Jadi kerjanya seperti yang tadi pakai univariate. Kerjanya pakai univariate dulu. Dia ada cycle 1 dengan cycle 2. Nah, kita cari dulu nih. Namanya univariate search, jadi kita cari S2. S2 itu sama dengan SN ya. Jadi tadi kan gini ya. Oke, ini S1, ini S2. Ini ngambilnya dari S2 dulu nih. Ngambil yang 01. Ini 01. Kita mau cari pakai positif S2 atau min S2. Epsilonnya dikasih tahu 0,01. X1-nya 0. Nih, X1-nya 0,0. Rumus F plus tadi kan Fx1 tambah epsilon S1. Tapi karena sekarang kita Powell, jadi ditambah epsilon S2. X1-nya 0, 0 gitu ya. Epsilon S2, S2-nya 01. Epsilonnya 0,01. Jadi 0 tambah 0,1 kali 0, 0. 0 tambah 0,01 kali 1, 0,01. Substitusikan ini nilai X1, ini nilai X2. Masukin ke fungsi ini. Dapatnya ini minus 0,0099. Nilainya bagaimana? Apakah besar atau kecil dari F1? F1-nya 0, lebih kecil. Karena dia lebih kecil, pakai arah yang tadi ya, petunjuknya. Kita ngambil dia yang positif. Jadi F, X1 kan harusnya plus minus nih. Karena dia positif, jadi positif aja.
S2. Dapat dari mana? Nih saya bantu X1-nya 00, lambdanya nggak tahu. S2-nya dapatnya S2 tuh 01. Jadi F 0 tambah lambda kali 0. 0 tambah lambda kali 1. X1-nya 0, X2-nya lambda. Substitusikan ke fungsi ini. 0 dikurang lambda ditambah 2 kali 0 kuadrat tambah 2 kali 0 kali lambda tambah lambda kuadrat. Jadi dapatnya lambda kuadrat kurang lambda. Cari turunannya. Lambda kuadrat dikurang lambda. Nih, turunannya apa? 2 lambda min 1 kan? Lambda kuadrat turunannya 2 lambda. Minus lambda turunannya 1. 2 lambda sama dengan 1. Lambdanya setengah. Nih, lambdanya setengah. Lambda setengah cari X2 nih. X2 kan X1 tambah lambda bintang 2 S2. X1, sorry. X1 00. 00 lambda. Lambdanya setengah ya, udah dapatnya lambdanya setengah. S2 tadi 01. 0 tambah setengah kali 0. 0 tambah setengah kali 1. 0 dengan 0,5. Ini 0 dengan 0,5. Oke, 0 dengan 0,5. Substitusikan ke nilai F. Tadi dapatnya ini. Cari F plus, cari F min lagi. Ini F plus, ini F min. Bandingkan. Oh, dia lebih besar. Berarti diambil yang daerah, yang S-nya yang min. Jadi kalau Powell, geraknya dari S2 dulu. Kalau univariate tadi S1, S2. Kalau Powell dia putar dari S2, baru nanti sini buatnya ke S1. Carinya sama persis. Ya kan dari S2 ke S1. Nah ini sudah dapat X3. Tadi pertanyaan temannya, Bu, kalau X3, nah ini sama, karena mulainya dari S2, maka pas nyari yang X3-nya ini balik lagi ke S2. Kalau yang univariate tadi balik lagi ke S1. Nah ini sama persis ya caranya, dapat lagi X4. Lanjut sampai yang univariate dulu. Ini cycle univariate, dapatnya X4-nya min 0,5 sama 1. Kenapa sampai X4 nggak sampai X2? Ini dibalik dulu. Dari S2 nyari S1. Balik lagi ke S2 dulu. Jadi cycle, namanya cycle. Siklus. Dari titik ini balik lagi ke sini. Dari S2 ke S1, balik lagi ke S2. Jadi balikan lagi dulu ke S2, dapatlah nilai yang namanya X4. Ini sama ya pencariannya, nggak saya urutkan lagi. Jadi kalau mau paham sebenarnya, lihat file ini, tulis ulang di buku kamu tuh. Nah, sambilan kamu hitung lagi sama kayak saya jelasin ini. Ini dapat dari mana ya? Ya masukin. Ini X1, ini X2. Substitusikan nilai. Ya kan, bukan kalau kata awamnya masukkan. Nah, substitusikan nilai X1-nya. Substitusi. Ya. Terus sampai dapat itu. Ya, ini cycle ya. Tadi mulai dari S2, sudah tuh ke S1, sudah tuh balik lagi ke S2 nih. Balik lagi nih ke S2 nih. Udah beres, dapat X4. Ini variant cycle pertama kita stop, kita ke namanya cycle pattern. Apa? Pattern search. Cycle yang kedua. Pattern search-nya kita pakai SP. Satu, cycle. Jadi arah pencarian yang pertama. Rumusnya X terakhir. X terakhir tadi berapa? X4. X4.
Dari sini ya, dari kuadratik kali. Nah, cari nanti. Nyari S-nya. Nah, nih. Nyari SP1 dulu. Yang pertama, X terakhir kan X4. Dikurang X2. Kenapa X2? Nah, lihat. X4. X4 kan S-nya S2 nih. Yang pakai S2 lagi yang mana? Yang pertama kali kita coba S2 kan? Nih, yang pertama kali kan S2. Dari S2 kita dapat nilai namanya X2. Nih, sama-sama pakai S2. Ini pakai S2, ini juga pakai S2. Jadi X4 kurang X2. Bukan pada X4 kurang X3. Mana X3? X3 ini pakainya S1. Nggak bisa dipakai. X terakhir kita X4. Jadi kalau mau pakai pattern, sorry. Nah, pattern search berarti X4 kurang X2. Nilai X4-nya ini tadi dapat. X2-nya ini. Min setengah dikurang 0, min setengah. 1 dikurang setengah, setengah. Oke, terus kita akan nyari nilai namanya F4. F4 itu Fx4. X4 itu berarti ini F min 0,5 sama 1. Substitusikan ini ke fungsi awal. Dapatnya min 1. Cari F plus. F plus itu F X4 tambah epsilon SP1. X4 tadi min 0,5 dengan 1. Epsilon 0,01. SP1 ini yang dapat nih. Min 0,05. Sorry, min 0,5 sama 0,5. Min 0,5 tambah 0,01 kali min 0,5. Jadi min 0,5 dikurang 0,005. Nah, 1 ditambah 0,01 kali 0,5. Berarti 1 ditambah 0,005. Ini, nah ini nah. Substitusikan ke fungsi awal dapatnya ini minus 1 komaan. Cari F ini F X4 tambah lambda. X4 tadi min 0,5 sama 0. Lambda SP1 ini. Nah, min 0,5 tambah min 0,5 lambda nih. 0 tambah, oh sorry 1 ya. 1 nih. 1 tambah lambda kali 0,5. Nah, 1 tambah 0,5 lambda. Ini nilai X1, ini nilai X2. Substitusikan ya ke fungsi awal dapatnya ini. Turunannya harus 0. 2 kali 0,25. 2 kali 0,25. Dikurang, ini 0,5 ya. Jadi 0,5 lambda sama dengan 0,5. Lambdanya sama dengan 1. Cari X5. Rumus X5, X4 tambah lambda bintang SP1. Ini X4. Ini lambda. Barusan dapatnya 1 nih. Ini SP1. Dari mana ini? Nah, min setengah-setengah. Min setengah tambah 1 kali min setengah. Ini min 1. 1 tambah 1 kali setengah, 1 setengah. Dah, dapat X5-nya. Ini ya. Ini nih. Sudah berubah nggak slide saya nih? Katanya tadi nih. Cari sampai ke ini lah. Min 1 dengan 1 setengah. Sama nih. Ya. Min 1 dengan 1 setengah. So, titik X5 can be identified, bisa diidentifikasi sebagai titik optimum. Cari F5. Masukin X5-nya, cari F plus, cari F min.
Oke. Terus kapan karena pas di stop ini katanya contoh ini konvergen karena dia udah dapet di second cycle di cycle yang keduanya. Artinya nanti tidak ada perubahan nilai dari sini. Ini nggak dilanjutin, coba dilanjutin oleh kamu. Nilainya harusnya tidak akan jauh berubah dari nilai yang di sini. Nilai F4 kan min 1. Nah, cari nilai F5. Nah, F5-nya min 1,25. Lanjut seharusnya. Cari X6 artinya tidak akan berubah dari min 1,25. Literasinya selesai. Nah, itu yang materi pertemuan ketiga yang saya absen. Ada pertanyaan nggak? Saya banyak hutang materi dengan kamu. Ada pertanyaan kah yang ini? Izin bertanya, Bu. Ya, kenapa? Kan yang di contoh soal sebelum itu kan ada cycle satu cycle 2. Nah, di cycle satu itu dikatakan bisa lanjut ke cycle 2 itu saat kapan ya, Bu? Yang Powell ya? Iya, Bu. Keluar belum PowerPoint? Ada, Bu. Oke, ini saya kalau tutup saya izinkan. Oke. Nah, ini ya. Powell. Jadi cycle pertama tuh ada univariate search. Dia dibagi dua. Cari dulu S1, S2 gitu ya. Kalau dia di Powell, karena variabelnya dua, S1 dengan S2, jadi kita mulainya dari yang belakang. Ya, dari S2 ke S1. Makanya saya bilang ini yang namanya, sorry, namanya cycle. Mulainya kan dari S2. Muncul rank ke sini S1. Sudah dapat S1, balik lagi harus namanya cycle tuh siklus. Pergi dari titik apa harus kembali ke titik itu sendiri. Karena kita bergerak dari S2, nyari S1, balik lagi ke S2. Kapan dia berhenti kalau sudah dapat yang S2 ini? Sorry, ini yang pertama S2, sudah. Cari yang namanya S1, sudah S1, balik lagi nyari S2. Stop, sudah itu. Paham nggak? Jadi kalau dia tiga variabel, Bu, S3, S2, S1, balik lagi ke S3. Selesai univariate search-nya. Paham nggak? Paham, Bu. Kalau dia mulai dari S4, berarti S4, S3, S2, S1, balik lagi S4. Sampai X berapa nanti di sininya. Yang dijelas S-nya balik kan? Ini nyarinya dari sini. Sorry. Nih, pertama dia pakai S2. Oke, S2 sudah dapat S2 itu untuk nilai X1 untuk F1, terus nyari X2. Nih, X2 kan masih pakai S2 kan? Sudah tuh lanjut kan iterasinya sudah X2, sudah 2 tuh 3 X3. Karena dia S2 muncul dulu turunnya ke S1. Selesai, belum balik loh. Kan kita mulai dari S2. Sudah itu X3, X-nya yang pertama jadi X4, S-nya yang tadi S1 balik lagi ke S2. Nah, selesai cycle 1 baru kita lanjut namanya pattern search yang pakai SP. Nah, SP tidak kapan dia berhenti, kapan tidak ada perubahan nilai lagi sampai dia sudah konvergen. Ada pertanyaan lagi? Ada yang masih perlu saya ulang sebelum yang ke materi pertemuan keempat? Kita harus ada kuis. Harusnya minggu ini kita kuis. Ini minggu kelima loh. Ini minggu kelima. Kita harus ada kuis. Kamu kuisnya tidak bisa di Kamis lagi ya. Karena nanti kalau minggu ke depan, minggu 6 masih telat lagi. Saya mengingat ada tanggal merah lagi di hari Kamis ya jatuhnya. Lupa hari apa. Ada nggak ya? Atau saya yang salah ya?
Saya tawarkan aja kalau mau kuisnya minggu depan. Ini sebenarnya baru pertemuan 4. Kalau mau kuisnya minggu depan, berarti nanti ada materi yang saya padatkan. Masalahnya, kalau materi ini ditambah-tambah terus, sekali online tuh lama, bosen kamu. Saya yakin sudah tengah-tengah tuh kamu tuh. Terserah mau di hari Sabtu atau mau di hari Kamis depan. Kalau mau di Kamis depan kuisnya, berarti materi nanti pertemuan ke-6 ke-7 saya mepetin jadi satu. Paham sih, kalau mau nyari hari ganti susah. Maunya gimana? Terserah sih, saya fleksibel aja. Cuma kalau mau diganti hari kuisnya, berarti kita ambillah hari yang kamu bisa. Kuisnya saya kasih online. Silahkan kerjakan online untuk kuis. Kalau UTS kita wajib di offline. Kuisnya silahkan kerjakan online. Nanti silahkan upload jawabannya di e-learning. Soalnya saya kasih di e-learning. Maunya hari apa yang bisa? Kalau hari Sabtu gimana? Bisa nggak? Atau mau tetap Kamis depan? Sebenarnya kalau online nggak harus di Kamis depan deh. Karena begitu selesai pertemuan ke-8, saya harus bergantian dengan Ibu Fitri. Karena kita terpotong nanti ada libur Idul Fitri lagi. Ayo, kelas gimana? Mau hari apa? Kuisnya? Kalau Sabtu ini bagaimanakah? Bisakah? Kalau Minggu takutnya nanti ada yang lagi ibadah. Sabtu bisa? Sabtu? Sabtu pagi gitu? Untuk kuis saja, 2 jam. 10 ke 12. Materi yang saya pelajarin, saya ajarin itulah. Silahkan kerjakan online. Silahkan upload nanti jawabannya. Sabtu ya, kalau gitu ya. Sabtu jam 10 ya. Sabtu ini. Oke? Sabtu ini tanggal berapa sih? Izin, Bu. Heeh. Kalau hari Sabtu kami ada mata kuliah juga, Bu. Oh, ada yang kuliah. Iya, Bu, ganti yang hari Rabu kemarin, Bu, karena libur. Jadi mau hari apa? Selasa kosong nggak? Selasa ada yang kuliah ya? Kuliah jam berapa hari Sabtu? Jam 10.40 sampai jam 1.15, Bu. Kalau sore bisa nggak untuk kuisnya? Atau mau Minggu sore? Jangan pas jam kuliah deh. Nanti kamu mau kuliah, mau kuis. 2 jam aja. Hari apa coba? Aku nak malam-malam. Kamu tuh lah. Ibu kan tinggal menunggu jawaban kalian. Kalian yang butuh waktu untuk mengerjakannya. Harapannya jangan sampai Kamis depan. Jadi Kamis depan saya bisa tetap ngajar materi. Saya berharap bisa masuk terus, cuma nggak tahu nanti ada tiba-tiba mendadak, ada sakit atau apa. Pengennya ya planningnya setiap minggu sesuai jadwal biar selesai. Nah ini materi yang depan screen kalian, simplex method ini harusnya di minggu lalu. Kita libur pula minggu lalu. Makanya saya padatin di hari ini. Hari ini harusnya kuis. Nah jadi kuisnya kita ganti. Sabtu sore kita nggak jam 4 sampai jam 6. Nanti malamnya masih bisa malam mingguan. Sabtu ya jam 4 ya. Kalau ada yang keberatan coba ngomong dulu. Atau mau Sabtu jam 2 boleh. 2 sampai ke 4. Bisa, saya nggak mau usulan. Bisa ya, Sabtu ya. Ada yang ada yang berhalangan nggak? Ya, Sabtu 16 Feb. Jam 4 lah, jam 2 lah ya. Nah, biar malamnya masih ada yang bisa weekend. Jadi minggunya juga free. Oke? Soal saya upload di e-learning pertemuan 5.
Kenapa, Ayu? Izin Bu, Hmm, kuis itu bukannya buat jurnal bab satu ya Bu? apa? Buat jurnal bab satu. Kuis? Ya, itu jadi nanti nilai NTR. Saya punya kuis tertulis sekali dulu. Ini punya kuis, makanya saya online kan, biar kamu bisa juga dapat membantu. Sama jurnal. Jurnalnya sudah dicoba buatkan kah? Saya belum buat tempat submissionnya ya. Ini kuisnya buat ini. Nanti kita punya nilai NTR nih. NTR-nya saya buat untuk rata-rata kuis sama jurnal. Kalau jurnalnya nanti banyak yang kacau, jadi kamu nggak ada nilai NTR banget nantinya. Kuisnya sesuai dengan contoh soal yang saya kasih, nggak akan jauh dari situ. Makanya saya sengaja buat di online. Jadi kamu bisa open book, bisa pakai kalkulator, bisa lebih fokus ngerjainnya daripada di kelas yang terbatas waktunya. 2 jam cukup kok. Nggak banyak, paling satu soal. Oke, ya. Sabtu jam 2 ya, sampai jam 4 ya. Jam 2 sampai jam 4. Nanti terus untuk jurnalnya, saya buat tempat submissionnya nanti. Saya buat juga di pertemuan kelima deh. Yang sudah buat bab 1, silakan dikirim. Biar saya bisa koreksi. Sebenarnya kalau sudah kamu upload, nanti saya buat dulu ya tempat kirimnya, saya lupa. Buat dulu tempat uploadnya, saya koreksi. Semakin cepat kamu kirim, mudah-mudahan saya bisa cepat koreksi. Karena numpuk mata kuliah metopen saya, ada 50-an juga mahasiswa yang harus dikoreksi. Kalau saya koreksi kan cepat dikembalikan, nanti kamu bisa kelihatan salahnya di mana, bisa diperbaiki lagi. Saya akan lihat nilai NTR-nya nanti di mana. Kalau dia bagus, nanti keep untuk tambahan semuanya. Kalau misalnya jurnalnya bagus, nanti jurnalnya jadi nilai NTR gitu aja. Nilai kuisnya kita buat untuk jaga-jaga UTS. Itu ya, jadi saya nggak mau remedial-remedial. Kemarin terpikir nggak mau sih kuis, cuman kalau pikir nanti kalau UTS-nya jatuh gimana? Mudah-mudahan kuis online nilainya bagus, jadi bisa untuk simpen uang UTS. Jadi, biasanya di akhir semester selalu ada mahasiswa yang WA. Nilai saya kecil, Bu. Boleh minta tugas nggak? Nggak bisa disamain. Cobalah kamu posisinya kamu jadi ibu. Nah, kayak nggak bisa porsinya sama antara tugas dengan mengerjakan soal. Kita sistem di Indonesia masih ujian tuh tertulis gitu kan. Jadi beda antara tugas. Kalau tugas semuanya tugas. Pembahasan yang ini oke Sabtu jam 2 sampai jam 4 ya di e-learning pertemuan 5. Nanti saya remind lagi hari Jumat malamnya. Oke, kita lanjut ke materi yang minggu pertemuan keempat. Ada metode simplex. Mungkin udah pernah dengar yang namanya metode simplex sama seperti di program linear. Tapi ini berbeda, jauh dari bayangan simplex yang kamu hitung. Kalau simplex di program linear, kita ceritanya tentang apa tuh baris kunci, kolom kunci, iterasi. Kalau ini berbeda. Dia dikatakan simplex ini. Kita punya geometric figure, ada bentuk geometrik ya yang dibentuk oleh titik n+1 dalam ruang dimensi n yang dikatakan simplex. Ketika titiknya equidistant, maka simplexnya dikatakan regular. Kemudian kalau dia dua dimensi dikatakan triangle. Kalau 3 dimensi tetrahedron. Jadi bertingkat, bukan 3 jadi triangle. Kalau 3 dimensi jadi tetrahedron, satu tingkat di atasnya. Ide dasar dari metode simplex adalah membandingkan nilai-nilai fungsi objektif, fungsi tujuan pada titik n+1. Jadi ini kita punya nih, ada 2 ini. X0 itu titik awal gitu ya, UJ itu vektor unit, sepanjang sumbu X ya. Kemudian, nah ini yang menemukannya si Spenley, Higgs, dengan Hemsworth.
Oke, ini simplex. Nah, yang pertama ini refleksi. Kalau kamu pernah belajar ada refleksi, ada rotasi. Nah, ini kira-kira refleksi seperti ini. Kita buat bayangannya refleksi. Oke, kelemahannya pencarian seperti ini kita butuh geometric figure. Jadi kalau gambarnya tidak bisa digambarkan, kita akan sulit. Ini saya hanya mengenalkan apa itu refleksi ya, gitu. Nih, X3 sama XA. Jadi nanti dibayangkan. Ini bentuk tetrahedron ini sudah sulit nih. Apalagi nanti bentuknya banyak. Nih, titiknya kan X1, X2, X3, X4. Nih, X1, X2, X3, nanti X4. Sorry, sini. X1, X2, X3, X4. Jadi kita refleksikan dapatnya seperti ini. Nah, jadi ada bentuk titik refleksinya ini XR. 1 ditambah alfa, X0 dikurang alfa XA. Kita pakai namanya metode zigzag. Nah, ini XH. Nanti nyari FXH, itu adalah vertex, titik vertex ya yang corresponding yang berhubungan dengan nilai maksimum fungsi. Mulai. Kita kan kalau gambar progresnya. Kalau dia cuma tetrahedron seperti ini enak direfleksikan bentuknya terus. Ini ada X0. X0 itu centroid. Di tengah dari XY ini. Jumlahnya XY nanti dibagi N. Apa tuh alpha? Alpha itu jarak dari SR. Dan X0 dibagi dengan jarak XH dengan X0. Saya ke contohnya aja. XR itu akan berada ada pada garis yang menghubungkan XH dan X0 di tengah-tengahnya lah. Tapi sebenarnya tidak tengah-tengah, cuman wheel line dia ada di garis itu. Oke, saya skip. Nah, ini refleksinya. Kita baca. Nah, sebenarnya kamu ada belajar di mata kuliah geometri yang namanya garis dengan titik. Kalau di program nonlinear ini yang paling penting sebenarnya yang tadi univariat, metode Powell itu yang harus kamu pahami. Univariate kan harus paham karena univariate akan dipakai di cycle pertama di metode Powell. Nah, ekspansi. Sama yang di pertemuan kedua yang saya ajarin di kelas. Nah, sekarang ada ekspansi. Nah, ini terbayang gambarnya yang susah kan kalau kita gambarkan secara manual. Saya cuma mengenalkan yang materi di pertemuan keempat ini. Jadi kalau proses refleksinya diberikan XR, di mana nilai FXR lebih kecil dari FXL, nah maka bentuknya seperti ini. Kita ada expand XR nih. Dan namanya XA. X expansion. Dia pakai gamma. Gamma itu adalah coefficient expansion. Kalau tadi, simplex tadi, nih kita pakai alpha. Alpha itu coefficient reflection. Ya. Nah, kalau sini karena expansion dia pakai gamma. Gamma itu coefficient expansion. Dapatnya dari mana? Jarak XA dan X0 dibagi jarak XR dan X0. Dia harus lebih besar daripada 1. Nah, ini pakai perbandingannya. Kalau nilai FXI-nya kecil, maka ganti XA dengan XA. Restart ulang. Kalau lebih besar FXI dan FXL, maka ekspansinya tidak berhasil. Ganti XH dengan XR. Nah, ini bentuknya ya. Yang ketiga, kontraksi. Terus kontraksi kita pakai beta. Nilai kontraksinya besar dari 0 sampai 1. Ini beta. Disimbolkan dengan XC, contraction. Ya, XC ini bentuknya. Ini algoritmanya. Penentunya, kapan dia besar, kalau dia kecil bagaimana. Nah, ini current simplex. Metode ini diasumsikan konvergen ketika standar deviasi daripada simplex yang sekarang itu lebih kecil daripada kuantitinya. Kita nyari Q-nya harus dia lebih kecil sama dengan epsilon, baru iterasinya stop. Ini tengah-tengah, sampingnya diakarkan, nilainya diakarkan. Nah, ini contohnya, kita ke contoh biar paham. Nah, ini fungsi yang sama dari tadi, dari kemarin-kemarin. Terus dikasih tahu nilai X1, X2, X3, pasti akan diberitahukan titiknya. Kita buat titik ini. Bukan di sini cuma variabelnya X1, X2. Kok di sini X1, X2, X3? Hati-hati, ini X-nya X kecil. Variabel. Ini initial simplex. Ini X besar. Beda ya. Jadi jangan bingung. Variabelnya cuma X2. Kenapa ini X3? Ini initial simplex.
Sinteks inisial, sinteks awalnya. Kita punya nilai alfa untuk refleksi, kontraksi, sama expansion. Nilai alfa, beta, sama gamma. Jadi nggak perlu dihitung lagi nilai alfa, beta, gamma. Terus untuk konvergen kita pakai nilai epsilonnya 0,2. Jadi kita berharap nanti nilainya lebih kecil daripada 0,2. Nih step yang pertama. Step yang pertama. Nah, step yang pertama. Kita nyari fx1, fx2, fx3. Dari mana ini nilai x1? Sorry. Nilai x1 4 dengan 4, 10% ke sini. Masukkan ke sini. Nilai x2 5 dengan 4, masukin ke sini. X3 4 dengan 5 ganti. X1-nya 4, X2-nya 5. Ya. Nah, substitusi dapatnya 80, 107, 96. Oke, nilai XH. XH itu nilai X2 di tengah. Saya tarik bentar. Dari satunya 4 dengan 4. Nilai X2-nya 5 dengan 4. Nah, X3-nya 4 dengan 5. Nah, kita cari X1 di mana? Ambil yang tengah. 5, 4. Jadi Fx karena X2-nya 107, ini 107. Gitu ya. XL, karena XL itu lower. Namanya ini X1. 44. Ini 44. Jadi FXL sama Fx1. Sampai sini paham? Nyari X1, F1, F2, F3, nyari XL, nyari XL. Sudah dapat XL, XL. Nih, kita nyari sentroid. Sentroid itu X0 ditambah setengah titik X1 tambah X3 yang awal sama yang akhir. Ya, tambah yang setengah, nah titik X1-nya. X1-nya kan 44 gitu ya. Nah, tambah X3-nya. X3-nya kan 4 dengan 5. 4 tambah 4 kan 8. 4 tambah 5 kan 9. Setengah dari 8, 4. Setengah dari 9, 4 setengah. 4 dengan 4 setengah itu nilai X0 loh. Masukkan ke F. Rumus S-nya ini yang tadi. Substitusikan ya. X1-nya 4, X2-nya 4 setengah. Substitusikan dapatkan nilai Fx0. Terus kita butuh yang namanya titik refleksi. Rumus XR itu 2 kali X0 dikurang XH. Nah, X0-nya kan 4 dengan 4 setengah. XH tadi, yang di tengah tadi, 5 sama 4. 2 kali 4 kan 8. 2 kali 4 setengah kan 9. Kurang 5, 4. 8 kurang 5, 3. 9 kurang 4, 5. Substitusi 3 dengan 5 ke fungsi ini. Dapatlah 71 FXR-nya. Nah, pakai perbandingan. Ya, apakah FXR lebih kecil dari FXL? XL, XL. FXR nih, FXR 271. XL-nya berapa? Ini XL-nya nih, 80. Lebih kecil kan? Kalau lebih kecil jadi pakai XE. Pakai yang mana? Nih, saya kasih lihat. Nah, mana ya? Slide mana tadi ya? Nah, ini ya. Lihat di slide ini. Di 653.
Saya kasih kode di 653. Lihat di 6.53. Oke. Nah, ini dari 653 ada. Kalau dia lebih kecil, dari XE katanya. XE rumusnya 2 kali XR kurang X0. 2 kali XR, 2 kali 3, 6. 2 kali 5, 10. Dikurang X0. X0-nya kan dapatnya 4 dengan 4. Oke, dapat 6 kurang 42, 10 kurang 4 setengah, 5 setengah. SE ini masukkan ke dalam fungsi S. Dapatnya 56,75. Terus, nih, cari perbandingan lagi. Lihat di 653 lagi ya. Kalau dia kecil, katanya tadi ada kan dikasih tahu ganti XH dengan XE. Nah, XH, ini kan X1. XH tadi kan di tengah kan? Nah, ganti dengan nilai XE. XE barusan dapat 2 sama 5,5. Diganti dengan 2, 5,5. Harusnya XH-nya berapa? Harusnya XH itu 54. Nah, 54 diganti dengan 2 sama 5,5. Ini X3-nya. Kita hitung Q. Ingat nggak cara ngitung Q? Rumus Q, saya kasih ini ya. Nah, Q 655 ya. Ini bentuk Q. 655. 655. Nah, substitusikan dapatnya 19,06. Epsilon kita 0,02. Masih lebih besar kan? Is not smaller. Tidak lebih kecil dari epsilon. Go to the next iteration. Lanjut ke iterasi selanjutnya. Lanjut iterasi kedua. Dapat fx1, fx2, fx3. Dia dapat kan? XH-nya nih 45. XL-nya 2 sama 5,5. Lanjut ngitung. Sama persis dengan yang tadi. Oke. Lanjut, dapat Q. Q-nya masih lebih besar nih, belum lebih kecil dari 0,02. Lanjut. The procedure can be continue, bisa lanjut sampai specified convergent. Kita berharap bahwa nilai Q lebih kecil daripada epsilon. Baru selesai. Ada pertanyaan nggak sampai situ? Ada pertanyaan sampai situ? Dan sampai sini. Yang ini yang indirect. Pencarian tidak langsung saya tahan ini untuk nanti setelah itu saja. Dia pakai gradien. Pakai fungsi gradien. Kalau pakai gradien pakai do kan turunan parsial. Nanti di habis ini ada lagi opsi first ascent. Kita gabung dengan yang sudahnya. Ini pakai do F2X1. Nih. Nah, sampai situ aja dulu, sampai yang simplex dulu. Ini kan nanti ada cara pencarian. Ini banyak ke teorinya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini lebih gampang lagi, titiknya cuma mencari di titiknya. Sama kok, stepnya akan lebih mudah karena dia tidak mencari pakai arah pencarian. Sengaja dalam setiap soal di buku ini semuanya ditampilkan dengan fungsi yang sama. Fungsinya sama terus yang dipakai. Mau pakai univariat, mau pakai Powell, mau pakai simplex, semuanya dipakai sama. Terlepas kita ngerjakannya bisa pakai software, tapi ya itulah manual. Seperti saya selalu bilang, kamu bisa ngitung perkalian pakai kalkulator, tapi pasti manualnya juga diajarkan. Nah, ya inilah manualnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak materi kita habis sampai sini. Ini untuk bahan kuisnya sampai di sini. Kuisnya hari Kamis. Ya, kuisnya hari Kamis. Hari Sabtu ya. Sabtu jam 2 sampai jam 4. Nggak akan lama kok. Nggak akan sulit sama persis seperti itulah. Untuk melihat pemahaman pengerjaan kamu.
angkanya pasti akan beda setiap mahasiswa ya. Akan saya ganti-ganti angkanya. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Atau ada yang perlu saya ulang? Kamu nih di kampus apa di mana ini nih? Ada yang kuliah ke kampus nggak minggu ini? Ada yang kuliah ke kampus nggak? Tidak ada, Bu. Dan cukup materi dari saya. Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau diulang?